adik-adik sedikit sekalian saya muliakan, kembali lagi kepada kajian kita. Saya akan menceritakan kepada adik-adik tentang sosok ibu yang paling beruntung. Seorang ibu yang paling beruntung yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ibu siapa dia? Ibu Aminah. Sudah pernah cerita belum? Belum ya. Bunda Aminah nih, kita mau tahu tentang beliau radhiyallahu ta'ala anha al-baham, sosok perempuan yang paling luar biasa, yang memang telah Allah SWT pilihkan sebagai sebaik-baik ibu, karena Allah menjadikannya untuk sebaik-baik manusia. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah SWT mengatakan wallahu ya'lam haitsu yaj'alu risalatah. Sungguhnya Allah SWT tahu di mana akan diberikan risalahnya. Maksudnya Allah itu terhadap penurunan terhadap para nabi-nabinya enggak asal-asal. Misalnya kayak gini nih. Wah, nih zaman udah rusak nih. Yaudah deh, pilih deh siapa deh gitu yang jadi nabi. Enggak gitu. Enggak asal dadak-dadakan gitu ya. Tebang pilih gitu maksudnya. Lihat, oh yaudah deh, nggak ada lagi nih yang bisa ini, yaudah sini aja deh jadi nabi. Nggak gitu modelnya. Jadi Allah SWT tahu persis kepada siapa kenabian akan diberikan. Allah SWT tahu persis siapa manusia yang akan kelak dipilihnya menjadi seorang nabi. Apalagi untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan namanya sudah ditaruh Allah SWT di tiang-tiang arsy, yang bahkan namanya sudah Allah SWT taruhkan di pintu-pintu surga. Adik-adik saudara sekalian yang saya muliakan, kita semuanya sering mendengar kisah ini adalah bahkan Nabi Muhammad SAW, sholawat kepadanya dijadikan oleh Allah SWT sebagai mahar untuk pernikahannya manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ini disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki dalam kitabnya Insanul Kamil dan kitab-kitab sejarah yang lain, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu kan ceritanya merasa kesepian di surga. Walaupun segala ada, tapi gak punya teman. Kesana larinya sama malaikat, kesana ketemunya malaikat. Malaikat sih baik-baik, cuman masalahnya gak bisa diajakin makan bareng. Malaikat kan gak ada yang makan ya, gak bisa diajakin bercanda-bercanda gitu loh, karena lain gitu jenisnya. Wah gimana nih, sepi bener. Ya Allah, sepinya gak enak saya. Akhirnya sama Allah SWT diambilkan salah satu tulang rusuknya, diciptakanlah Siti Hawa, Sayyidah Hawa. Bangun-bangun tidur, wah siapa nih samping gitu kan. Seneng sih ada orang yang sama gitu kan, sama jenisnya. Malaikat kan pada punya sayap, yang ini enggak gitu ya. Siapa dia gitu, mau dekat, sama nih sama saya, cuman bedanya dia cantik, saya kagak. Nabi Adam kan gak cantik, Nabi Adam ganteng gitu. Jadi Nabi Adam pun mau mendekat kepadanya, sampai kemudian dikatakan, ya Adam la taqrub alaiha, wahai Adam kamu gak boleh dekat-dekat sama dia, hatta tu'addi mahraha, sampai kamu kawinin dia dan kamu bayar maharnya. Gampang aja sih kalau disuruh bayar mahar, namanya di surga kan segala ada. Tinggal bilang ya enggak? Tinggal bilang, ya Allah Alphard set. Ya Allah iPhone 10 yang paling baru set gitu kan, langsung ada. Kalau di surga kan gampang aja, semuanya tinggal bilang langsung ada gitu ya. Saudara sekalian saya muliakan, jadi Nabi Adam pun hanya perlu bertanya kepada Allah, ya Allah apa maharnya? Ternyata maharnya bukan barang-barang yang bisa ada di surga, tapi sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Katanya Allah, ya Adam, mahraha an tusalli ala habibi Muhammad 10 marat. Ya Adam, maharnya adalah dengan kamu membaca sholawat kepada kekasihku Muhammad 10 kali. Gitu. Itu Nabi Muhammad alaihissalam. Maka adik-adik saudara sekalian yang saya muliakan,
Allah pun memilihkan untuk Nabi Muhammad karena beliau adalah nabi terbaik, manusia terbaik, makhluk tercinta. Allah pun Subhanahu wa taala memilihkan untuk Nabi Muhammad SAW semuanya yang terbaik. Dari sisi keturunan, Nabi Muhammad SAW dipilihkan keturunan sampai Nabi Adam yang terbaik. Alaihi salatu wassalam. Ana min khiyarukum. Katanya Nabi Muhammad SAW, aku adalah dari yang terbaik di antara kalian. Jadi dari sisi nasab pun Nabi Muhammad dipilihkan yang terbaik. Allah bercerita tentang kemuliaan nasabnya Nabi Muhammad. Wa taqallubaka fis sajidin, dan kami membolak-balikkan kau wahai Nabi Muhammad dari tulang-tulang sulbi orang-orang yang sujud kepadaku. Jadi semua dari keturunannya Nabi adalah orang-orang yang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Lam yaltaqiya ala sifahin qat. Katanya Nabi Muhammad SAW, semua yang membawa nasabku ini adalah orang-orang yang tidak ada percampuran zina sama sekali di dalamnya. Dari Nabi Adam ke bawah, semuanya ahli-ahli sujud kepada Allah dan tidak ada percampuran darah zina di dalamnya. Masya Allah. Sering sekalian yang saya muliakan, dari Nabi Adam cahayanya Nabi Muhammad turun ke Nabi Tid, turun lagi kemudian ke Nabi Allah Nuh alaihissalam, turun lagi ke Nabi Idris, turun lagi ke Nabi Nuh, turun lagi sampai ke Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim kemudian turun bukan kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak bawa semua nasab-nasab nabi-nabi dari Bani Israel. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Allah Ismail turunlah situ kemudian cahayanya Nabi Muhammad alaihissalam. Turunkan sampai ke kakek-kakeknya Nabi Muhammad alaihissalam. Semuanya ahli-ahli sujud, adik-adik saudara sekalian, mengikuti ajaran agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian kepada kakeknya Nabi Muhammad alaihissalam, yaitu yang bernama Abdul Muttalib. Dan karena cahayanya Nabi Muhammad dalam diri Abdul Muttalib dipilih sebagai pemimpin kabilah Quraisy. Karisma yang luar biasa dalam diri Abdul Muttalib, yang membuat Abraha waktu pertama kali melihat Abdul Muttalib, dari yang asalnya duduk dia langsung diri, langsung natap Abdul Muttalib dengan kewibawaan yang luar biasa. Tahu Abraha yang ngancurin Ka'bah? Adik-adik tahu nggak? Abraha itu jelek, pendek, hitam, mukanya sebelah. Ya Abraha, biar kenalan aja sama orang jelek, jahat gini ya, biar tahu gitu. Makanya berjulukan Abraha al-Ashram. Orang manggil dia itu Abraha al-Ashram. Kenapa Ashram? Mukanya separuh, gitu ya. Itu si Abraha. Kenapa dia mukanya separuh? Satu ketika, nanti aja kapan-kapan saya cerita. Abraha itu pengkhianat, adik-adik serius sekalian. Dulu negara Yaman itu dikuasain sama seorang pemimpin namanya Aryat kalau nggak salah. Nih, si Aryat ini orangnya ganteng, cakep, panglima besar dia, menguasai kota Yaman. Serius sekalian, kemudian ada di antara pasukannya itu yang memberontak, dan kemudian dia mengumpulkan beberapa orang untuk menjegal, untuk memboikot, untuk menurunkan Aryat ini tadi gitu. Aryatnya karena dia adalah seorang panglima gentle, dia bilang sama si pemberontak ini yang bukan adalah Abraha, dia bilang, kamu jangan gitu sama saya. Saya nggak suka kalau kamu inian di belakang, maksudnya berkhianat di belakang. Kalau kamu mau gitu, sekalian aja kita gentle, man to man, laki melaki gitu ya. Ayo kita perang tanding. Abraha sama Aryat kemudian perang tanding. Ada sedikit sekalian, tapi Abraha ini curang. Ada sedikit sekalian saya muliakan, mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita semuanya gitu ya. Kita punya pemimpin-pemimpin, kita punya pejabat-pejabat yang takwa sama Allah. Amin. Biar negeri ini bisa dibawa kepada kebaikan-kebaikan. Amin. Ada sedikit sekalian. Jadi ini si Abraha ini udah nyiapin orang. Kamu kalau lihat saya kenapa-napa, gitu kan? Kamu lihat saya kenapa-napa, kamu, nih saya pegangin pedangnya udah ditaruhin racun. Sianida lah ya. Udah taruhin situ.
Jadi adik-adik saudaraku sekalian saya muliakan, lagi waktunya perang. Perang tandingnya nih 1 lawan 1 ini bener-bener apa sih, sengit lah gitu. Berwaktu-waktu yang lama nggak bisa berhasil, sampai akhirnya kemudian di salah satu kesempatan udah sama-sama lelahnya, Aryat berhasil dengan pedangnya mengelupas sebelah sisinya wajahnya Abrahas. Wah, Abraham pun tumbang. Dia pun kemudian tertati-tati gitu. Kemudian orang yang udah dia siapkan berkhianat tadi ini, kemudian segera dia kasih isyarat, dia pun segera maju, kemudian menusuk Aryat dari belakang. Tumbanglah Aryat. Saat itulah Abraha kemudian menjadi pemimpin untuk kaum Habasyah atau negeri Ethiopia sekarang ya, negeri Habasyah. Jadi sekalian, jadi nih si Abraha ini jelek, hitam, pendek, tambah ashraf, mukanya sebelah. Jadi teman-teman sekalian, Abraha itu kemudian memutuskan untuk menyerang Ka'bah. Nah, saat ketika dia menyerang Ka'bah itu, dia kemudian masuk ke kota Mekah gitu ya. Dia nyari siapa nih pemimpinnya Mekah. Datanglah kakeknya Nabi Muhammad alaihissalam yang adalah bernama Abdul Muttalib. Saat Abdul Muttalib datang, ada yang serius sekalian, si Abraha nih yang asalnya duduk-duduk di tendanya, begitu melihat Abdul Muttalib datang, kenapa? Gantengnya luar biasa, cakepnya luar biasa, wibawanya luar biasa, kakeknya Nabi. Langsung deh tuh, dia kemudian bergerak nyalamin. Dia bilang, saya datang ke sini mau nyerang Ka'bah. Katanya si Abraha. Dan katanya Abdul Muttalib, saya datang ke sini buat bebasin unta-unta saya yang dijarah sama pasukan kamu. Katanya si Abraha, saya sudah kagum sama kamu dari tampilan kamu, dan saya sekarang lebih kagum lagi dari ucapan kamu, wahai Abdul Muttalib. Kenapa gitu? Dia bilang, saya ini datang ke negeri kamu mau nyerang Ka'bah yang jadi agama kamu. Kamu malah mau datang ke sini, malah mau minta dibebasin unta-unta kamu dari tawanan. Adakah untamu itu lebih penting daripada Ka'bah? Kok kamu malah ngomongin unta nih, padahal saya lagi ngomongin Ka'bah. Gitu ya, jauh banget antara unta sama Ka'bah. Katanya Abdul Muttalib kemudian bilang kayak begini, Innama ana rabbul ibil wal Ka'bah rabbun ya'mi. Dia bilang, masalahnya bukan seberapa penting Ka'bah dari unta, tapi masalahnya saya adalah pemilik unta. Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Saya cuma bisa jagain unta. Ka'bah biarin yang punya yang jagain dia. Oh gitu. Oke, baiklah kalau gitu. Dia bilang, saya akan bebaskan unta-unta kamu. Bicara untanya, 100 ekor unta yang dia punya digembalain, dijarah sama pasukannya Abraha buat makan mereka selama berhari-hari di kota Mekah. Katanya Abraha, balikin unta-unta dia semuanya, jangan ada yang diambil satupun. Baik Tuan, kata pasukannya. Dia bilang, saya juga minta sama kamu, besok jangan ada yang ngasih perlawanan. Oh tenang Tuan, tenang aja, gak akan ada yang lawan dari orang kita. Kamu urusan mau sama Ka'bah, urusannya sama yang punya, tenang aja. Balik kemudian Abdul Muttalib bilang sama orang kaumnya, besok jangan ada yang ini ya, jangan ada yang lawan, jangan ada yang mau apa-apaan gitu, mau bawa bambu runcing, mau bawa, jangan, gak usah semuanya. Ini Ka'bah kita mau diserang, biarin aja, Tuhannya Ka'bah nanti yang akan belain apa yang dia punya. Baik Tuan, jadi yang rumahnya deket-deketan sama Ka'bah, kalian menjauh aja ke atas-atas gunung-gunung di kota Mekah. Yang rumahnya jauh-jauhan, jangan ada yang pada nonton. Untung bukan orang Indonesia. Saya bisa bayangin nih, kalau modelnya orang Bekasi, modelnya orang Kerawang. Ya Allah, adik-adik, jalan tol itu loh seringkali macetnya gila-gilaan karena kecelakaan. Kecelakaannya sih udah habis dari tadi, udah diselamatin. Yang kecelakaan terbawa ke rumah sakit, mobilnya udah dipinggirin, tetap aja macet. Kenapa? Nonton. Ambil liatin gitu kan.
Gimana nih kecelakaannya tadi? Siapa lawan siapa? Siapa lawan siapa? Kayak tinju. Habis itu dibilang, kepalanya supir sama kepalanya kernet pisah. Ya iyalah, semua nyambung. Oke baik, adik-adik serius sekalian yang saya muliakan. Jadi tuh kemudian terjadilah penyerangan terhadap Ka'bah besok harinya. Wow, bawa bulldozer. Serius, nggak ada. Zaman itu belum ada bulldozer, jadi Abraha bawa gajah gede banget namanya Mahmuda. Ini ada nama Mahmuda. Ternyata nama gajah itu ya. Mahmuda artinya orang yang terpuji. Cuma itu juga namanya gajah. Gajahnya Abraha. Jadi dari serius sekalian datang di Mahmuda. Wow, gede. Jadi jangan dikirain pasukan gajahnya banyak. Gajahnya satu aja gajahnya. Besar luar biasa. Itu yang akan dipakai buat ngancurin Ka'bah. Gitu. Itu dulu si Mahmuda itu biasa dipakai buat ngancurin bangunan gitu. Zaman itu belum ada bulldozer tadi itu ya. Jadi tuh si Mahmuda, wow, gede, wow, dia jalan aja nih limbung nih, kayak gempa nih di sekitarnya nih, gitu kan. Ada serius sekalian saya bilang, sampai udah deket Ka'bahnya udah mulai kelihatan, tiba-tiba aja, duduk. Panik si Abraha. Mahmuda jangan gitu dong pasti. Gitu bro. Gak mau juga dia tetap aja. Wah ditusuk-tusuk sama si Abraha. Gak mau juga. Kayak digelitikin. Gak peduli dia ya. Wah susah nih. Abraha dia udah mulai panik. Gimana nih ceritanya? Iniin, gerakin, putar, set, udah arahnya nggak kelihatan Ka'bahnya, suruh berdiri, mau berdiri, diajak jalan. Begitu diarahkan ke arah Ka'bah lagi, sampai di jarak yang tertentu itu, dia duduk lagi, set, ogah gue, gitu. Waduh, panik lagi si Abraha. Ini gimana caranya sini? Ambil api. Waduh, taruhin api. Push, nggak bergerak. Wah, nggak apa-apa deh, mendingan jadi gajah bakar, gitu ya, jadi gajah panggang daripada gue jadi gajah ngancurin Ka'bah. Ogah gue. Dia duduk kemudian, waduh panik Abraha. Di saat seperti itulah Allah mengirimkan pasukan ababil. Ada dia serius sekalian datang burung-burung dari berbagai macam penjuru ngancurin pasukannya Abraha. Dan itu subhanallah bawa batunya itu segede kacang. Ada serius sekalian, segede kacang hijau. Kayak kita bikin bubur kacang hijau tuh, kecil banget batunya itu. Tapi begitu kena ke kepala orang, langsung tinggal tulangnya doang di tanah. Habis ininya, habis dagingnya, habis semua organnya kecuali tulangnya doang di tanah. Kan serem banget ya. Kita di jalan rame-rame, asalnya orang semua, begitu mulai di tengah tulang semua. Gimana paniknya coba? Ya Allah, lari tunggang langgang, semuanya menyelamatkan diri, tapi nggak ada yang selamat termasuk Abraha. Nah buat Abraha nih, waduh luar biasa ya. Pertama tangannya duluan, tinggal tulang. Habis itu tangan kirinya tinggal tulang. Habis itu kemudian kakinya. Habis itu baru dari atas kemudian tinggal tulang lagi. Faja'alahum ka'asfin. Mereka jadikan orang-orang tersebut seperti daun yang dimakan ulat. Anda pernah lihat daun dimakan ulat? Nah yang tersisa tinggal tulang-tulangnya daun doang. Seperti itulah. Ada dia serius sekalian yang saya muliakan, maka dihancurkanlah pasukan Abraha, tinggal yang tersisa adalah Ka'bahnya. Dan adik-adik serius sekalian, itu kejadiannya berselang 40 hari dari kejadian tersebut, lahirlah bayi bernama Muhammad.
Makanya ketika ditanya, kapan lahirnya Muhammad? Ibunya selalu bilang, pada tahun gajah. Oh gitu ceritanya. Kirain tahun gajah tuh tahun sionya gajah. Ya. Ada tuh. Gitu ya. Kan suka ada tuh sio-sioan tuh. Nanti nih depan nih, kalau udah bulan Januari kan ada gitunya kan. Saya pernah ditanya, Ustazah sionya apa? Sio apa itu ya? Ternyata saya lihat-liatin kagak ada sio gajah ya. Adanya sio monyet, sio kambing, sio macan, apalagi tuh. Gajah nggak ada. Gajah khusus buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah. Baik, adik-adik seribu sekalian yang saya muliakan, ini manusia agung yang satu ini, Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ibunya Allah SWT pilihkan seindah-indah ibu baginya, semulia-mulia ibu, semulia-mulia akhlaknya perempuan. Abdul Muthalib kayak begitu dibawanya, punya anak namanya Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Aminah sering dengar tentang namanya Abdullah ganteng, Abdullah cantik, cakep. Abdullah tuh adik-adik saudara sekalian, kalau jalan dimanapun orang-orang pada ini, pada Abdullah. Saya ketika dengar cerita ini gitu ya, saya jadi mikir, oh ya ampun, cewek agresif itu ternyata sangat primitif sekali ya. Ternyata dari zaman dulu ya Allah. Mudah-mudahan yang di sini semuanya berakhlak dengan sifat malu semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Perempuan kalau pemalu gitu ya, jadi perempuan yang punya nilai lebih daripada orang-orang yang lain. Baik, ada saudara sekalian. Jadi Abdullah terkenal banget di kota Mekah. Sampai-sampai ada saudara sekalian, pernah ada ceritanya Abdullah lewat di jalanan. Kemudian ada seorang perempuan di luar kota Mekah nih, agak pinggiran kota Mekah gitu ya. Perempuan itu kaya, perempuan itu cantik juga gitu. Dan perempuan itu adalah kelihatannya seperti perempuan yang berpendidikan gitu. Cuman anehnya tiap kali Abdullah lewat di jalanan tersebut, karena Abdullah memang berdagang dari sejak mudanya gitu. Jadi tiap Abdullah lewat tuh dia godain gitu. Abdullah mampir-mampir dulu lah. Saya bikin makanan enak nih, hai Abdullah gitu. Abdullahnya nggak pernah mau. Satu ketika nih perempuan ketika Abdullah lewat nggak cuman godain tapi narik tangannya bawa masuk ke dalam rumah. Masuk dalam rumah. Begitu masuk dalam rumah kunci pintunya terus bilang kayak begini. Menikahlah denganku Abdullah. Jadi langsung marry me. Weh. Gimana tuh model? Wahai Abdullah, kawinlah denganku, menikahlah denganku. Aku gak akan bukain kamu pintu sebelum kamu mau kawin sama saya. Atau kalau kamu gak mau kawin sama saya Abdullah, ayo deh gitu, kita main-main. Maksudnya diajak zina gitu. Abdullahnya bilang kayak begini. Ini ucapan terkenal ya adik-adik dalam kata-kata syair-syair Arab gitu. Ammal mamatu ammal haramu fal mamatu duna, ammal halal fala hilla li astabina. Gitu. Ini seharusnya juga dipakai sama adik-adik nih. Kalau ada orang laki-laki pengen goda-godain kita gitu ya, ngajak-ngajakin kita kepada yang haram, ucapkan seperti itu. Amal haramu fal mamatu duna, amal halal fala hilla li astabina. Kalau kamu ngajakin saya buat ngerjain yang haram, maksudnya zina, kalau mama tudunah lebih baik saya mati daripada ngerjainnya. Cakep ya? Amal haram, amal halal, kalau kamu mau yang halal, artinya nikah. Fala hilla li astabina, bukan perempuan macam kamu yang ingin saya nikahi. Gimana sih? Jadi kalau ada laki-laki hidung belang atau ada buaya-buaya yang mendekatimu, bilang kayak begitu. Kalau kamu ngajakin yang haram, mendingan saya mati daripada ngerjainnya. Kalau kamu ngajakin saya buat nikah, bukan laki-laki sepertimu yang akan aku pilih menjadi pendamping hidupku. Ini kira-kira jawaban
Jawaban cowoknya apaan nih? Enggak ya, benar katanya. Adik-adik serius sekalian, jadi gitu tuh jawabannya Abdullah. Habis digituin, wah kayaknya sakit hatiku gitu ya. Dia langsung bukain pintu, udah terserah dah. Keluar Abdullah dari rumah tersebut. Abdullah ngerasa nih kayaknya jadi orang ganteng susah nih. Nanya banyak. Dah kawin aja. Gitu ya, untuk menghindarkan dari segala pertumpahan darah kaum wanita memperebutkan hatinya. Jadi akhirnya Abdullah pun kemudian cari-cari cewek mana nih yang akhlaknya baik, yang perangainya mulia, yang nggak model goda-godain cowok gitu. Tanya-tanya, cari-cari yang nasabnya paling mulia, dapatlah kemudian hatinya berkenalan atau kemudian menjadi dikenalkan dengan seorang perempuan bernama Aminah, anaknya Pak Wahab. Aminah binti Wahab. Akhirnya kemudian dijodohkan, dikenalkan, langsunglah diadakan pesta pernikahan. Adik-adik saudara sekalian yang saya muliakan, habis selesai nikah, Abdullah pernah juga tuh lewat di depan rumahnya perempuan tersebut, yang sepertinya nggak tahu kalau Abdullah udah nikah, karena kan di luar kota Mekah. Lumayan jauh gitu, kayak Jakarta sama Bekasi. Pas lagi lewat ke situ, adik-adik serius sekalian saya muliakan, tuh cewek ada depan rumah gitu, tapi biasa-biasa aja. Abdullah ngerasa kayak nggak enak gitu. Maksudnya kayak yang ini gara-gara saya dulu nolak atau karena ada hal lain nih gitu. Jadi Abdullah udah lewatnya udah dipelan-pelanin jalannya. Ternyata dia nggak negur juga, nggak nyapa juga gitu. Dia ngeliat gitu, gitu doang. Penasaran, Abdullah udah lewat, balik lagi. Dia bilang, Mbak, kok manggilnya Mbak ya? Neng, nggak enak nih panggilannya nih, apaan ya? Uni, apa nggak enak? Apa ya? Ukti. Dia bilang, saya biasanya kalau lewat di sini kamu selalu menyapa saya, bahkan ya gitulah, lebih agresif daripada biasa. Sekarang kamu biasa-biasa aja. Kalau boleh saya tahu, gitu, apa sebab daripada perlakuanmu ini? Perempuan tersebut menjawab begini nih, Abdullah, kamu jangan salah sangka. Kamu jangan salah sangka, Abdullah. Saya memang adalah seorang perempuan yang sangat jatuh hati kepadamu. Saya sangat menginginkanmu, tapi bukan karena kamu. Saya adalah sedikit dari seorang perempuan yang dapat membaca dan menulis. Kalau kamu perlu tahu itu, hanya sekedar informasi, gitu ya. Saya adalah perempuan yang bisa baca, bisa nulis, dan itu adalah perempuan langka. Selain daripada Khadijah, yang saya dengarkan seperti ini nih di kota Mekah, ya baru perempuan ini gitu. Dia bilang, saya adalah sedikit dari perempuan yang bisa baca dan bisa tulis, dan saya membaca di kitab-kitab terdahulu tentang akan lahirnya Nabi akhir zaman. Dan menurut mereka ini, inilah waktunya. Dia bilang, dan saya lihat dalam dirimu tanda kenabian tersebut ada padamu. Tanda cahaya itu akan ada padamu. Kamu akan menjadi ayah dari seorang nabi yang akan lahir belakangan. Saya sangat berharap menjadi ibu dari laki-laki tersebut, dari nabi tersebut. Karenanya saya berusaha untuk mendekatimu, wahai Abdullah. Tiap kali kamu lewat, saya akan sengaja. Saya tahu bahwa ini adalah waktu kamu lewat. Saya akan sengaja untuk menyingkirkan segala kesibukan dan akan menunggumu di sini. Akan tetapi rupa-rupanya karunia itu tidak Allah berikan kepada saya. Wahai Abdullah, meski kamu gak cerita, saya tahu bahwa sekarang kamu pastinya sudah menikah. Dan bahkan istrimu sedang hamil. Karena saya sudah tidak lagi mendapati cahaya tersebut dalam dirimu, wahai Abdullah. Maka siapa perempuan beruntung tersebut? Aminah, istrinya anaknya Pak. Aminah lagi hamil. Adik-adik sekalian, katanya Abdullah,
Oh, gitu. Udah ger-ger aja ya. Dikirain gitu segitu gantengnya, segitu cakepnya, sampai bikin semua perempuan akan jatuh hati padanya. Tapi ternyata jatuh hatinya mereka gitu ya, bukan karena karisma diri beliau atau kegantengan beliau, akan tapi lebih kepada pancaran cahaya kenabian yang dibawa oleh Abdullah bin Abdul Muthalib. Makanya dari saudara sekalian yang saya sayangi, yang saya muliakan, Abdullah itu dikenal bahwa sebelum menikah sama sesudah menikah cakapan sebelum menikah. Berbeda dengan Aminah. Aminah itu sebelum menikah kayaknya biasa aja gitu ya. Maksudnya ya cantik, ya mulia memang akhlak beliau dan lain sebagainya. Tapi justru kecantikannya, karismanya, kemenarikan dirinya justru lebih tampak sesudah dia menikah. Tepatnya sesudah dia mengandung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sesudah cahaya itu pindah ke dalam rahim beliau. Aminah bahkan bercerita, saya dulu tuh suka sakit. Ya biasalah kayak kita lah ya, masuk angin, sakit perut kalau lagi datang bulan, gitu kan ya. Sakit kepala gitu kan, kalau mau ujian atau ketika titipan kiriman gak datang-datang. Gitulah, ada sedikit sekalian atau tanggal akhir bulan gitu kan. Nah ini Aminah begitu hamil, semua sakit yang semula beliau rasakan, semula kadang-kadang beliau rasakan sebagai seorang, itu begitu hamil malah hilang, gak ada sakit-sakitnya. Jadi kebalik. Biasanya kan perempuan-perempuan itu kan kalau misalnya yang biasa-biasa begitu hamil kan pada sakit semuanya tuh. Sakit ini, sakit itu, sakit kepala, mual-mual, muntah-muntah, sakit perut, sakit wah segala macam. Ini malah kebalikannya gitu. Aminah malah justru yang asalnya sakit-sakit yang beliau derita, begitu ada bayi Muhammad dalam kandungannya, langsung hilang semua sakit-sakitnya. Aminah cerita, awal kehamilan saya bulan Rajab. Aminah menikah pada bulan Rajab sama Abdullah, akan tetapi kemudian dan langsung hamil pada bulan itu juga. Jadi langsung hamil ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi 9 bulannya pas bulan Rabiul Awal. Jadi kawinnya bulan Rajab, hamil pada bulan Rajab. Adik-adik yang mau hamil, hamillah pada bulan Rajab. Tapi sebelum hamil pastikan sudah menikah dulu. Jadi kalau ada yang deket-deket ini melamar gitu ya, bilang sama dia, ayo bang cepetan kawin, biar Rajab nanti saya udah bisa hamil, kerjain sunnahnya Nabi Muhammad. Ada sedikit sekalian saya muliakan. Jadi Aminah hamil pada bulan Rajab, Sya'ban. Ada sedikit sekalian yang saya muliakan, baru 2 bulan kehamilan ketika kemudian suaminya pamitan. Dia bilang, saya mau jengukin paman-paman saya sekaligus dagang, bawa barang dagangan. Dia kabilah Bani Najjar, arah Madinah ya, arah Madinah. Dia bilang, iya oke, silahkan aja. Berangkat. Habis berangkat pada bulan itu ya, berangkat pada bulan Sya'ban. Berapa hari kemudian waktunya pulang, kok nggak pulang-pulang, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai kemudian datanglah seseorang bawa kabar, Aminah, suamimu yaitu Abdullah telah meninggal dunia. Ya Allah, sedihnya kayak apa? Aduh, sedih Aminah sebagai seorang janda muda yang ditinggal mati suaminya, tapi lebih sedih lagi membayangkan, ya rahmukallah, membayangkan anak yang ada dalam kandungannya nanti ketika lahir udah gak punya ayah nih, gak pernah kenal ayahnya. Ya Allah kesiannya. Udahlah ayahnya cakep, ayahnya bagus, ayahnya mulia, ayahnya perangainya Masya Allah luar biasa, tapi dia gak akan kenal siapa ayahnya. Duh kesian benar nih anak. Tapi Aminah bersama dengan kesedihannya ada satu hal yang membuat beliau tidak putus asa dan terus jagain anak dalam kandungannya.
nggak bawa sedih-sedih terus-terusan gitu. Apa itu? Dari sejak awal kehamilan, adik-adik saudaraku sekalian, Aminah bilang, ma'araftu anni hamil illa min rab'i hidati. Saya nggak tahu bahwa saya hamil kecuali dari tidak datangnya haid. Sama yang kedua, dia bilang min ru'yai, dari mimpi-mimpi saya yang saya mimpiin hampir setiap awal bulan kehamilan. Jadi dari awal bulan pertama, awal bulan kedua, awal bulan ketiga sampai bulan ke-9, saya selalu mimpi didatengin. Sama siapa? Sama perempuan-perempuan cantik. Dia kemudian bilang, ya Aminah, innaki qad hamilti bi sayyid walad Adam, fa idza waladtihi fasammihi Muhammadan. Aminah, hati-hati ya, kamu tuh sekarang lagi hamil, yang dalam kandunganmu akan menjadi orang terbaik sepanjang zaman. Ia akan menjadi pemimpin manusia semuanya. Nanti kalau lahir, kasih nama dia dengan nama Muhammad. Aminahnya nanya, kamu siapa? Anak ummak, anak umik. Saya adalah ibu Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Bulan berikutnya lagi, perempuan cantik lagi, belakangnya ada perempuan-perempuan cantik-cantik yang lain. Aminah jagain ya, nanti kalau lahir kasih nama dia dengan nama Muhammad. Ini kita semua menanti-nanti kelahirannya. Jagain yang benar. Kamu siapa? Saya Sarah, istri Nabi Ibrahim. Ntar lagi saya Hajar. Ntar lagi saya Maryam. Ntar lagi saya Yukabit, ibunda Nabi Musa. Ntar lagi saya Asia, istrinya Fir'aun. Ntar lagi terus begitu. Sampai 9 bulan kehamilan beliau selalu didatangi perempuan-perempuan solehah sepanjang zaman. Masya Allah. Jadi dinantiin tambah bulan. Gak pernah sakit, gak pernah mules, gak pernah mual. Serem juga, nanti lahir begitu aja, gak pakai persiapan, gak pakai sakit, kan? Jadinya begitu 9 bulan, takut begitu aja brojol, gak pakai sakit-sakit. Beliau pun udah mempersiapkan. Dipanggilnya bidan yang biasa ngebidanin orang-orang di situ melahirkan. Oh, semua orang Mekah kalau ngelahirin nama dia dah satu-satunya bidan. Punya saingan. Namanya Syafa, ibunda Abdurrahman bin Auf. Gak tau tuh kalau ada yang lahirinnya bareng-barengan 2 orang gimana modelnya. Pokoknya semua orang Mekah kalau ngelahirin nama dia. Syafa namanya, ibunda dari Abdurrahman bin Auf ini ya. Syafanya udah dipanggil. Syafa, nih kamu kan udah ngerti nih kalau kayak gini nih kapan nih kira-kira ngelahirinnya. Liatin, sekarang tanggal berapa? Malam 12 nih. Sebagai bidan berpengalaman dia tahu persis. Emang bidan-bidan tuh luar biasa loh. Seringkali lebih jago daripada dokter sekalipun. Dokter ngeliatin nih kayaknya antara tanggal sekian ke tanggal sekian. Kalau bidan yang berpengalaman ini tanggal 9 nih. Duhur. Wih, sampai jam-jamnya dia tahu. Emang ya, ini udah turun, katanya udah begini, udah begitu, dia tahu gitu. Jadi siapa bilang nih kayaknya nih malam 12 nih Aminah. Ya udah dah kalau kayak gitu, saya bilangin aja soalnya saya tuh nggak pernah sakit, gini gitu saya ceritain. Baik kalau gitu. Jadi malam 12 Syafa'nya udah datang ke situ, saya nginep aja dah di sini. Takut-takut ke malam-malam dia lahir. Oh boleh. Adik-adik, teman-teman, saudara sekalian yang saya muliakan, Aminah kemudian siap-siap dari malam gitu ya, sampai saat-saat jelang fajar. Wa qubaila fajrin abrazat syamsul huda, dhaharal habibu mukarraman wa musana. Saat-saat menjelang fajar, itulah saat terbitnya fajar hidayah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat-saat jelang fajar, Aminah nggak ngerti, Aminah nggak tahu, adik-adik saudara sekalian apa yang terjadi pada malam hari itu, Aminah nggak tahu. Akan tetapi kita sekarang ini tahu apa aja yang terjadi pada malam tersebut karena Nabi Muhammad cerita, karena para ahli sejarah cerita, karena pada ulama pada zaman tersebut cerita. Katanya seorang Amr bin siapa gitu ya, namanya Amr bin Zaid atau siapa gitu.
Dia bilang kuntu rajulun yafi. Saya waktu itu umur saya tuh lagi tanggung-tanggung, umur 11-12an tahun. Saya tinggal di kota Madinah. Dia bilang saya orang ahli Yasrib. Dan saya dengar ketika ada seorang berteriak pada malam 12 Rabiul Awal, "Ya ma'syarul Yahud! Ya ma'syarul Yahud!" Dia teriak-teriak dari atas gunung. Orang-orang kemudian bilang, "Kenapa? Ada apa? Ada apa?" Dia bilang, "Inna hadhil lailah qad baraz." Ini malam dia udah lahir, dia udah tampak nih malam hari ini nih. Lihatin langit, lihatin langit. Tala'at najmu Ahmad, tala'at najmu Ahmad. Bintangnya Ahmad udah terbit, bintang Muhammad sudah terbit malam hari ini. Itu mereka baca di kitab-kitab yang terdahulu bahwasanya kelahiran manusia akhir zaman ditandai dengan sebuah bintang paling terang yang akan ada di langit, tepat hanya pada satu malam aja bintang tersebut terbit, yaitu pada malamnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke atas muka bumi. Oh, terbit bintangnya sih di malam tersebut. Semua orang pada lihat di kota Madinah. Orang-orang Yahudi pada keluar. Oh, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Orang Yahudi kan sebenarnya nunggu-nungguin. Cuman mereka kecewa karena ternyata nabinya bukan dari Bani Israel. Gitu. Karena yang mereka harapkan nabinya berasal dari Bani Israel. Adik-adik, teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, Aminah juga nggak tahu bahwa pada malam tersebut sungai-sungai yang semula kering tiba-tiba keluar angin airnya dengan membuncah begitu aja. Aminah nggak tahu bunga-bunga yang asalnya pada redup, pada belum keluar kuncupnya, malam hari tersebut langsung keluar kuncupnya dengan cepat dan kemudian bermekaran sesaat menjelang fajar lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah tidak tahu bahwasanya pada saat-saat kelahirannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, naru Faris, api sesembahan kaum Persia yang menyembah api, padam seketika sehingga membuat orang-orang yang biasa pagi-pagi hari menyembah api begitu bangun tidur lihat apinya udah kagak ada. Kaum Romawi yang biasa menyembah berhala mereka pada tumbang malam hari tersebut. Sehingga kebayang yang biasa nyembah berhala pagi hari tersebut gitu ngeliat berhalanya, ya mana dia? Udah hancur berkeping-keping di waktu fajar. Ada saudara sekalian, termasuk juga Suradiqat, tiang-tiang dari kerajaan-kerajaan Romawi, nggak ada angin, nggak ada badai, malam hari tersebut ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara sekalian, Aminah bahkan tidak tahu. Dan kita semuanya juga, orang-orang semuanya juga nggak tahu, kecuali karena Nabi Muhammad mengabari bahwasanya فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Fahtazal arsyu daraban wastibsyara. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala berguncang dari senangnya. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursinya Allah yang katanya Allah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, lebih besar daripada langit dan bumi, bertambah kewibawaannya, bertambah keterangan kewibawaannya. Wamtala'atis samawatu anwara. Langit gegap gempita dengan cahaya. Pujatil malaika, malaikat-malaikat dari awal waktu maghrib, waktu Mekah sampai fajar saat terbitnya Nabi Muhammad. Pujat, mereka semua bergemuruh, tahlilan dengan suara tahlil, tamjidan dengan pengagungan kepada Allah, wastighfar dan istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa? Karena mereka semuanya menyambut kelahiran manusia yang ditunggu sepanjang sejarah umat manusia. Para nabinya Allah Subhanahu wa taala dengan tak sabar dari atas langit sana menanti. Ini dia nih yang akan dilahirkannya nih. Manusia yang kita semua memberikan kabar gembira tentangnya. Nabi Muhammad akan dilahirkan. Wah, malaikat Jibril sibuk ya, malaikat Mikail sibuk melahir nih, bentar lagi
Aminah di dalam sebuah rumah yang sangat sederhana. Ia sedang merasakan perutnya sudah semakin kayaknya datang waktunya nih. Syafa bangun. Kenapa Aminah? Coba kamu lihat. Tiduran kayaknya gitu kan. Coba kamu lihat. Iya benar nih Aminah. Cepetan Amin. Sebentar saya siapin dulu airnya buat bersihin bayinya, gitu kan ya. Sebentar saya siapin dulu guntingnya buat nanti putusin tali pusarnya, kan gitu. Siapin semua nih. Bidan yang baik kan kayak gitu. Kemudian panik, gunting mana gunting? Ya gitu, udah disiapin semuanya. Ya Allah, kainnya udah disiapin. Ayo Aminah. Iya nih Aminah, udah waktunya nih Aminah. Tapi kok air ketuban, kamu udah keluar air ketuban? Enggak ada air ketuban keluar. Enggak ada darah keluar. Enggak ada apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi udah mulai Aminah, ayo keten Aminah, ayo dorong Aminah. Ya bisa bayangin aja ya. Ada saudariku sekalian, katanya Syafa, ayo Aminah, saya udah siap, ayo Aminah sekarang, saya keluar. Kemudian begitu keluar, posisinya sujud. Ajaib. Diambil sama Syafa. Faidan mihrafi antarfahu ila sama. Tangannya menunjuk ke arah langit. Seolah-olah hendak memberi pelajaran, hendak memberitahu pada semua yang hadir pada saat tersebut. Aku akan menjadi hamba perantara wahyu. Aku akan menjadi manusia yang menyampaikan umat manusia kepada alam langit. Aku akan menaikkan kalian semua menuju surga. Syafa, anakku lahir laki apa perempuan? Oh iya. Karena kaget kan, lihat kayak gitu-gitu ajaib. Dilihatin, wah Aminah, lihatlah, dia bahkan sudah berkhitan. Ngapain ya saya? Oh, putusin tali pusar. Begitu dilihat, wah bahkan pusarnya juga sudah berkhitan. Kemarikan ia wahai Syafa. Baik Aminah, dibawa nih ceritanya, dibawa ke arah Aminah gitu kan. Wah, wajahnya indah sekali. Kau lihat Aminah, bahkan di kedua matanya sudah terdapat celak mata yang menempel sempurna. Pada saat itu, keduanya paham bahwa anak yang ada dalam dekapan mereka saat itu bukanlah anak yang biasa. Ia adalah manusia spesial. Bukan hanya spesial, ia satu-satunya. Bukan hanya satu-satunya. Pastilah ia nabi, calon nabi yang sedang ditunggu-tunggu oleh para ahli kitab. Adik-adik saudariku sekalian yang saya muliakan, katanya Syafa, fakuntu min awwalin nasi islama. Aku menjadi orang pertama yang beriman padanya. Aku udah siap-siap. Wah, ini calon nabi nih. Ntar kalau dia bilang kalau dianya nabi, saya pasti akan percaya. Makanya Syafa menjadi orang-orang pertama yang beriman. Ada saudara sekalian, Syafa masuk Islamnya sudah Abdurrahman bin Auf anaknya. Kan agak lama tuh. Dia baru dengarnya saat itu. Gitu. Jadi pertama beriman kan Sayyidah Khadijah, kemudian lagi Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, Abu Bakar As-Siddiq, gitu kan? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ngajakin Sayyidina Utsman bin Affan ngajakin Abdurrahman bin Auf, masih tahu gitu. Kamu tahu nggak, Muhammad tuh adalah seorang nabi. Wah, ini yang pernah diceritain ibu saya nih. Ini yang pernah diceritain ibu saya. Utsman, bawa aku padanya, aku akan beriman padanya. Abdurrahman bin Auf beriman. Kemudian Abdurrahman bin Auf langsung pulang ngasih tahu ibunya, ibu, yang ibu bilang waktu itu beneran bu. Kenapa Abdurrahman? Itu bu, Muhammad katanya dia dapat wahyu diturunkan padanya firman Allah. Ceritain kemudian, wah ayo segera bawa aku menemui dia. Langsung Syafa'nya kemudian menyatakan dirinya beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ada saudaraku sekalian yang saya muliakan. Jadi ini ya orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir Nabi Muhammad. Pagi-pagi kakeknya datang. Aminah sudah melahirkan.
Alhamdulillah ya, kan ayah buat ayah mertua ya. Alhamdulillah, wah kita kasih nama apa nih? Diambil bayinya, aduh Masya Allah sekali. Adakah kamu sudah menyiapkan sebuah nama? Sudah ayah. Bukan saya yang menyiapkan, tapi semasa saya hamil, diceritain kemudian. Semasa saya hamil selalu datang perempuan-perempuan cantik memberi kabar, ya Aminah, innaki qad hamilti bi sayyid walad Adam, fa idza waladtihi fasamihi Muhammad. Wah Muhammad, betul kalau gitu Muhammad, innahu Muhammad. Begitu pagi-pagi hari diambil sama Abdul Muttalib, kemudian dibawa ke depan Ka'bah, orang-orang kemudian pada nonton. Dia dinaikkan gitu ya. Kemudian dia bilang, ini sudah saya kasih nama ya, dia adalah Muhammad gitu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ini Aminah melahirkan seorang laki-laki terbaik sepanjang sejarah. Dan Aminah sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana nggak beriman coba? Dari sejak awal kehamilan kayak begitu, gitu kan? Didatengin sama orang-orang solehah sepanjang sejarah. Saat lahirnya anaknya kayak begitu gitu. Jadi kalau ada orang-orang zaman sekarang tuh mau ngakunya ulama kayak gimana, saya nggak percaya kalau dia ulama. Kalau berani bilang bahwa ibunda Nabi Muhammad berada di neraka. Pernah dengar nggak? Iya. Ini mau dia ngaku ulama kayak gimana pun, mau hafal ribuan hadis sekalipun, mau hafal Al-Quran dari awal hingga akhirnya 30 juz, saya akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang bukan orang alim, bukan orang yang berilmu kalau sampai berani mengatakan bahwasanya ibunda Nabi Muhammad di neraka. Wah, ini bahaya nih. Kalau kita sampai ngomong sesuatu hal yang nggak baik tentang seorang ibu, kamu bermasalah sama anaknya juga. Benar nggak? Kalau ada yang ngomong sesuatu yang nggak enak tentang ibumu, siapa yang marah selain ibumu? Kita anaknya. Kita akan marah sembarangan kan gitu. Ibu-ibu sekalian, adik-adik semuanya yang saya muliakan. Jadi kalau ada orang berani ngomong sesuatu tentang ibunda Nabi Muhammad, hati-hati. Bayangkan bagaimana rupamu ketika menghadap Nabi Muhammad di hari akhirat. Aku khawatir Nabi Muhammad berpaling wajah darimu karena berani berkata sesuatu tentang ibundanya yang tercinta. Aminah bintu Wahab, seorang perempuan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Aminah tidak selamat di hari akhirat, siapa yang akan selamat? Nggak ada yang bakal selamat. Terus sekalian, sebaik-baik ibu yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengandung orang terbaik. Tahu ceritanya Ibnu Mas'ud yang pernah minum, pernah minum darahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kisah dikisahkan oleh para ulama-ulama ahli sejarah dan ahli fikih juga. Coba rujuk di kitab Ibrahim Al-Baijuri, silahkan rujuk di kitabnya Bujairami, silahkan rujuk di kitab-kitab fikih yang ada Talibin juga silahkan. Disampaikan di situ kullu fadalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tahir. Semua yang keluar dari tubuhnya Nabi Muhammad hukumnya adalah suci, termasuk darahnya, termasuk kencingnya, termasuk kotorannya kalau ada gitu ya. Meskipun orang nggak ada yang pernah lihat kotorannya Nabi, kenapa begitu keluar langsung ditelan bumi? Nabi Muhammad alaihissalam, salah satu kekhususiannya nggak ada orang pernah lihat kotorannya Nabi Muhammad karena begitu keluar langsung ditelan bumi. Para ulama mengatakan bahkan bumi pun rebutan dengan kotorannya Nabi Muhammad alaihissalam. Hadirin sekalian yang saya muliakan, darahnya Nabi Muhammad pernah diminum sama Sayyidina Ibnu Mas'ud alaihi ridwanullah. Dan ini fakta sejarah ya. Jadi ceritanya Nabi Muhammad manggil Ibnu Mas'ud buat buang darahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang beliau habis selesai bekam. Katanya Nabi Muhammad bilang kepada Ibnu Mas'ud, ya rahmatullah, ya Ibnu Mas'ud, khayyubu fi makan la yarahu fihi ahad. Wahai Ibnu Mas'ud, buangkan darah ini di satu tempat yang gak akan ada orang lain bisa lihat. Buang di tempat yang aman, yang tersembunyi, gak ada orang bisa lihat. Lebih ya Rasulullah. Dibawa Ibnu Mas'ud, mikir-mikir di mana ya tempat orang lain gak ada yang bisa lihat. Oh, tahu saya. Dia duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang bisa lihat isi perut orang. Zaman itu belum ada MRI, belum ada
Inian ya, belum ada apa tuh namanya? USG ya. MRI apa ya? Oh nggak tahu ya. Jadi adik-adik serius sekali ya. Jadi kan orang nggak bisa lihat isi perut orang gitu kan. Ibnu Mas'ud balik kemudian, ya Rasulullah, qad bayyatu fi makan la yarahu ahad. Udah Rasul, udah saya buang di tempat nggak bakalan ada orang bisa lihat. Sambil senyum-senyum gitu. Nabinya kemudian nanya gitu, enak kayak tahu ya Ibnu Mas'ud, di mana memangnya kamu buang itu Ibnu Mas'ud, segitu yakinnya gitu, segitu yakinnya nggak ada orang bisa lihat. Senyum Ibnu Mas'udnya. La'allak syaribta, kata Nabi, kamu minum ya darah saya. Nah ya Rasulullah malah kebilah khair. Iya Rasul, tujuan saya baik kok. Niat saya baik. Apa niat Ibnu Mas'ud? Kayakun lahmi demi ikhtilaf bidamik ya Rasulullah. Agar darah dagingku bersatu dengan darahmu wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Idan fallahu alladhi yakhtalif bidami lan yusibun nar. Kalau begitu wahai Ibnu Mas'ud, kamu harus tahu darah daging yang bersatu dengan darahku tidak akan pernah tersentuh api neraka. Jika Ibnu Mas'ud meminum darah Nabi Muhammad SAW yang hanya beberapa tetes dari bekas canduknya Nabi Muhammad SAW, kebayang seperti apa Aminah. Darah daging Nabi Muhammad terbentuk dari darah dagingnya. Dan kau akan berkata bahwa Aminah di neraka. Jenis pemahaman macam apa yang ada dalam pikiranmu jika sampai berani-berani berkata hal yang seperti itu? Ta'adab di Nabi Muhammad SAW. Beradablah kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di hari akhirat dengan Aminah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nih kalau kita punya pemahaman yang bagus, punya pikiran yang benar kayak begini mikirnya, gitu ya. Nanti kan kalau datang di hari akhirat senang kita. Kalau ketemu sama Aminah, amin. Nanti kan kita senang. Assalamualaikum Bunda. Saya udah tahu dari dulu juga, oh pasti ada di surga. Kan gitu ya, enak ngomongnya. Kita kan kalau di surga ya tazawarun katanya, saling ziarah menziarahi. Saya sudah niat dari sekarang. Salah satu dari yang akan saya ziarahi di surga, amin, adalah Sayyidah Aminah bintu Wahb yang saya suka cerita. Nanti saya akan bilang, Bunda, saya mau ceritain di UIN. Nanti kan adik-adik bisa kayak gitu juga. Bunda, saya pernah diceritain Ustaz Lima tentang UIN, Masya Allah. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan yang menguatkan kabar bahwasanya Sayyidah Aminah adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan dari masa sebelum terutusnya Nabi Muhammad, karena beliau memang wafat pada usia Nabi Muhammad 6 tahun, kan itu ya. Adik-adik sekalian, adalah kisah tentang kewafatan Sayyidah Aminah. Kisah ini diceritakan oleh Ummu Samma'ah bintu Ruhbin, gitu ya, Ummu Samma'ah bintu Ruhb dalam salah satu kitab yang juga diceritakan oleh para ulama. Ummu Samma'ah bintu Ruhb mengisahkan kisah ini, yang juga dikisahkan oleh para ulama-ulama. Salah satunya dikisahkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi wal Khasa'isul Kubra As-Suyuti. Dalam kitab Khasa'isul Kubra punyanya Imam Suyuti. Saya nggak hafal kata-katanya, dengerin nih. Jadi katanya Ummu Samma'ah gini. Waktu itu ada 3 orang perempuan datang ke Abwa. Jadi Aminah itu mau ngajakin anaknya biar ziarah ke makam ayahnya. Ini juga aneh-aneh nih, orang-orang yang sekarang membid'ahkan ziarah dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad nggak melakukannya. Nabi tuh dari sebelum jadi Nabi itu sama ibunya diajak ziarah ke ayahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW diajak ziarah sama ayahnya, sama ibunya buat ziarah ke makam ayahnya. Habis selesai ziarah-ziarah di kabilah Bani Najjar, daerah namanya Bani Najjar, beliau kemudian diajak pulang. Saat pulangnya itu tiba di Abwa. Abwa itu salah satu pemukiman penduduk gitu ya, sebuah kampung namanya Abwa. Aminah jatuh sakit sehingga akhirnya dirawat di rumah salah seorang di antara mereka gitu.
lagi dirawat gitu, tambah sakitnya tambah parah. Orang-orang pada saling jenguk. Nah itu zaman itu kan orang masih saling kenal satu sama lain gitu ya, nggak model zaman sekarang tinggal di apartemen gitu kan. Ya kayak di kampung-kampung di daerah-daerah kita sampai sekarang juga kan masih ada yang kayak begitu ya, saling kunjung-kunjung gitu. Jadi adik-adik saudara sekalian, Ummu Sama'ah cerita, saya ada di situ. Dia bilang, hari dimana wafatnya Aminah, ketika sakitnya sudah sangat-sangat berat, dan kemudian dia bilang dia bersama dengan Muhammad bin Abdullah anaknya, jalis inda ra'siha, duduk di samping kepalanya, maksudnya duduk di sini, di sampingnya gini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Usia beliau 6 tahun kala itu, bersama dengan Ummu Aiman, pelayan setianya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Mereka bertiga tuh berangkatnya, dan ketika pulang di Abwa itu juga bertiga. Nah, ada perempuan-perempuan yang lagi nengokin beliau pada saat tersebut di samping kanan kirinya. Ketika kemudian Aminah manggil anaknya gitu, udah deket-deket nih, udah deket sakaratul maut, udah deket kematian nih. Aminah kemudian ngeliatin anaknya dengan penuh rasa sayang. Diusapnya air mata yang perlahan-lahan membasahi kedua matanya. Anaknya 6 tahun, cakep-cakepnya, lagi lucu-lucunya, nyeneng-nyenenginnya. Dan Nabi Muhammad itu dari sejak bayi, nggak ada orang lihat beliau kecuali cinta, nggak ada orang lihat beliau kecuali jatuh hati. Emang Allah SWT bikin beliau jadi seperti itu. Nggak kayak kita, dari bayi juga udah nyebelin. Enggak ya, enggak. Aminah kemudian berkata seperti ini, Barakafika min ghulami, ya ibnal ladhi min hawmatil himami, naja bi'awnil malikil min'ami, fudi ghadat ad-darbi bis-sihami, bimi'atin min iblis siwami, in sahha ma absartu fil manami, fa anta mab'uthun ila al-anami, min indi dhil jalali wal ikrami, tub'atu fil hilli wa fil harami, tub'atu bit takhfifi wal islami, dini abikil barri ibrahami, Allahu anhaka anil asnami. Apa artinya? Semoga Allah memberkahimu wahai anakku, ya ibnal ladhi min hawmatil himami najat, wahai seorang anak yang dari cengkeraman kematian selamat. Bi'aunil malikin min ami, dengan pertolongan Allah yang maha memberi kenikmatan. Fudi ghadatat darbi bisihami, engkau ditebus dengan 100 ekor unta yang digembalakan. Ada tuh kisahnya Ibnu Tabihin, Abdullah mau disembelih dengan 100 mau disembelih kemudian digantikan dengan 100 ekor unta. Bimiatin min ibaris suami, in sahha ma absartu fil manami, jika benar apa yang telah aku lihat dalam mimpiku, fa anta mab'utsun ilal anami, engkau akan terutus kepada segenap manusia. Min indil jalali wal ikrami, dari Allah, kau akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik keagungan dan kemuliaan. Tub'atu fil hilli wa fil harami, kau akan diutus di tanah halal dan tanah haram. Maksudnya tanah haram Mekah Madinah, dan akan diutus pada segenap umat manusia. Tub'atu bit takhfifi wal islami, engkau akan diutus dengan membawa ajaran agama Islam dan agama yang meringankan. Dini abikil bar Ibrahimi, yaitu sesuai dengan ajaran agamanya kakekmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu anhaka anil asnami, Allah telah melarangmu, Allah telah mencegahmu dari menyembah berhala-berhala. Gitu. Dia udah tahu bahwa anaknya nih akan menjadi calon nabi yang akan ditunggu-tunggu. Habis itu katanya Ummu Sama'ah, Aminah kemudian melihat kepada sekeliling, kepada kami semuanya, kemudian berkata seperti ini, kullu hayyin mayyit, semua yang hidup akan mati. Wa kullu jadidin bal, semua yang baru akan lapuk. Wa kullu kabirin yafna, semua yang tua akan pergi, akan hilang. Wa ana mayyitatun, saya pun akan segera meninggal dunia. Wa dzikri baq, akan tetapi namaku akan kekal abadi.
Katanya Aminah gitu, saya akan segera berangkat, saya akan pergi, saya akan hilang, akan tetapi nama saya akan kekal abadi. Kenapa? Fa inni waladtu khaira wa taraktu khaira wa waladtu tuhra. Karena aku telah meninggalkan sebaik-baik anak, aku telah mewarisi seorang nabi, aku telah mewarisi seorang manusia suci. Faqad talaqtu khaira wa waladtu tuhra. Beliau menghembuskan nafas, kemudian meninggal dunia. Wah, Nabi Muhammad nangis sampai bikin malaikat langit semuanya nangis. Ya Allah, siapa yang akan mengasuhnya? Ya Allah, siapa yang akan bersamanya? Ya Allah, boleh nggak saya ya Allah yang akan mengasuhnya? Ya Allah, boleh nggak saya aja ya Allah? Malaikat rebutan pengen ngasuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad dan mencintai Sayyidah Aminah sebagai ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik saudariku sekalian yang saya muliakan, ibu Nabi Muhammad punya jasa besar dalam Islam ini, telah menjagain Nabi, telah memiliki andil yang sangat-sangat besar. Seorang perempuan solehah, salah satu dari siang paling solehah yang ada di kota Mekah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga menjadi perempuan-perempuan solehah. Mudah-mudahan pada jadi ibu-ibu yang baik, buat sebaik-baik anak yang akan menjadi generasinya Nabi Muhammad alaihissalam, akan menjadi penerus warisan Nabi besar Muhammad alaihissalam, akan menjadi pasukannya Nabi Muhammad alaihissalam dalam memberdirikan syiar agama Allah SWT di atas muka bumi ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akan menjadi pejuang-pejuang dalam Islam yang kelak di hari akhirat kita, ibunya dan anak-anak kita semuanya akan berada di barisan-barisan terdepan dari umatnya Nabi Muhammad ketika dikirim menuju surganya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta semoga Fatihah ini menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad, menyambungkan kita dengan Sayyidah Aminah. Kita baca suratul Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Siratal ladzina taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal